Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Kita lanjut pertemuan perkuliahan Medan Elektromagnetika ya, yang kita sempat di beberapa pertemuan lalu itu selalu membahas tentang medan listrik statis. Ya. Jadi kita bahas waktu itu ada muatannya itu diam. Dan ternyata muatan diam itu menghasilkan medan listrik. Jadi kalian belajar adanya gaya yang diakibatkan, salah satunya itu gaya. Kemudian juga kita belajar adanya kemampuan dari medan listrik itu untuk menggerakkan muatan. Di medan listrik diakibatkan oleh muatan. Kemudian kalau ada medan listrik lain, di medan listrik diakibatkan oleh muatan, sehingga akan terpenuhi ruangan itu dengan medan listrik. Seperti halnya kalau kita ada api unggun, kita taruh di sebuah ruangan, maka ruangan itu akan dipenuhi oleh panas. Kalau kita punya muatan, kita letakkan di dalam suatu ruangan, maka ruangan itu akan dipenuhi oleh medan listrik. Ruangan yang dipenuhi medan listrik itu mampu untuk menggerakkan muatan lain. Nah, itu baru ketahuan kalau kita masukkan ke dalam ruang itu muatan lain, maka muatan tadi akan bergerak. Sehingga ada konsep energi waktu itu ya, konsep usaha bisa bergerak. Dan kita akhirnya mendefinisikan potensial, ya, karena ada potensi untuk dilakukannya usaha. Waktu itu kita membahas tentang beda potensial. Potensial di dekat muatan itu lebih besar dibandingkan yang jauh. Dari potensial-potensial yang berbeda itu kita mendefinisikan tegangan sebagai beda potensial. Jadi kalau ada suatu tempat dengan tempat lain yang potensialnya beda, maka ada tegangannya. Yang belakangan nanti akan kita pelajari terus ini. Kemudian saya juga membahas tentang bagaimana terjadi perubahan kalau saya meletakkan konduktor di dalam medan listrik. Ya, kalian ingat waktu itu. Habis itu saya masukkan di elektrik, ya, di elektrika dengan epsilon R berbeda. Kemudian kalian belajar tentang kapasitor, kapasitansi, karena benda itu mampu mengkonsentrasikan medan listrik. Yang mengkonsentrasikan ini bahasa lainnya menyimpan. Dan kita jadi tahu persis, ternyata kapasitor, kapasitansi, itu aplikasinya banyak sekali. Yang sederhana tentu di sebuah rangkaian elektronika, menyimpan energi, atau mungkin kalau kalian pernah juga membahas itu ya, salah satunya itu dia bikin gelombang itu jadi halus atau memfilter. Beberapa waktu lalu juga saya bahas beberapa aplikasi penggunaan kapasitor itu untuk touchscreen, untuk keyboard. Sempat juga super kapasitor dan lain sebagainya. Ya, jadi itu salah satu tema sentral di medan listrik statis itu pembahasan tadi. Nah, sekarang saya kembali ngambil konduktor. Apa yang terjadi dengan konduktor? Jika konduktornya kali ini bukan konduktor ideal, ya waktu itu konduktor ideal aja biar gampang. Jadi insinyur tuh gitu, kadang-kadang udah biar gampang, anggap aja ini begini. Oke, nah sekarang kalau tidak begitu gimana? Konsekuensinya ada. Ya, waktu itu saya membahas di medan elektrostatika itu konduktor yang ideal. Jadi istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggris ya, perfectly, ya, coba tulis ini. Bisa dituliskan. Bisa. Jadi adanya konduktor ideal, penghantar ideal. Ini ya, penghantar ideal.
Kalau bahasa Inggrisnya itu perfectly electric conductor. PAC, ya bolehlah kita bilang PAC singkatan. PAC, penghantar ideal. Penghantar ideal ini mempunyai karakteristik atau besaran penilai. Karakternya itu ada daya hantarnya tak hingga. Daya hantarnya tak terhingga. Nanti ada istilah itu conductivity. Daya hantar, conductivity. Kemampuan dari benda ini untuk menghantarkan. Menghantarkan apa? Menghantarkan arus. Ya. Ada juga menghantarkan panas, beda lagi itu ya. Ini conductivity untuk menghantarkan arus listrik. Nanti ada konsep arus, ada sesuatu yang bergerak, muatan yang bergerak. Ya. Jadi penghantar ideal ini mempunyai conductivity atau daya hantar yang di perkuliahan ini saya gunakan simbol kappa, kayak K gitu ya, kayak K, kappa. Ini simbol Yunani ya, Greek kappa. Kadang-kadang juga ada yang menggunakan sigma. Silakan nanti iseng-iseng kalau buka bukunya Hayat gitu, atau buku Gulabi atau buku siapapun, mungkin buku saya juga, ya beda-beda mereka menggunakan simbolnya. Ya nggak apa-apa, kita fleksibel ya. Ada beberapa besaran yang sama, itu medan listrik misalnya ya, medan listrik itu E. Kita sepakat semua buku bilangnya E. Nanti juga arus listrik ya, nanti ada saya bahas arus listrik itu semuanya I ya, tapi kadang-kadang I-nya I besar, kadang-kadang I kecil ya, tergantung gunaannya ya. Intinya itu arus listrik, nanti kita akan singgung. Oke, jadi saya akan bahas di hari ini agak berbeda ketika membahas elektrostatika. Waktu itu dibahas penghantar ideal dengan sifat seperti ini, maka medan listriknya tegak lurus terhadap penghantar ya. Jadi ketika itu saya membahas, saya pakai warna lain biar kelihatan, saya membahas ada konduktor ideal. Ini konduktor ideal, katakanlah bendanya seperti ini, maka medan listriknya itu harus tegak lurus, baik masuk ataupun keluar, tegak lurus. Di dalam tidak boleh ada. Di sini itu E-nya 0. Dalam E-nya 0. Medan listrik bernilai 0. Di dalam penghantar ideal, medan listrik bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena kalau tidak 0, maka nanti arus listriknya tak terhingga. Gitu ya. Jadi, ini hipotesa atau aksioma ya, yang berbasiskan pada definisi. Nanti kita akan lihat di slide habis ini. Jadi kita berada pada posisi ini. Nah, sekarang kita berada pada posisi real. Apa yang terjadi kalau penghantar yang saya gunakan itu penghantar real, penghantar yang nyata, contohnya tembaga, kuningan, emas, itu semua real. Karena kapanya ini hingga, besar sekali tapi hingga. Karena dia hingga, nanti kita akan tahu bahwa medan listriknya itu tidak nol. Tidak nol. Mungkin kecil. Kalau kita nanti punya potongan material ini kapanya ada, ya. Kalau ini tadi kapanya tak terhingga di sini. Kalau ini kapanya hingga. Nanti ada medan listrik di dalamnya. Oke. Ada medan listrik di dalamnya dan saya arahkan ke arah kanan dengan arah vektor. Ada medan listrik. Nah, nanti di sini ada kawat lagi. Saya pasangkan kawat. Katakanlah ini nanti benda ini nih panjangnya L kecil lah supaya membedakan dengan induktor. Kemudian saya connect dari sini entah ke sana, ke sumber apa, dari sini entah ke mana, ke sumber lain. Misalnya. Nah, ini kawatnya ini saya andaikan PAC. Ideal. Ini saya andaikan ideal.
Nah, di sini tidak ada medan listrik di dalam sini. Di dalam sini tidak ada medan listrik. Oke, jadi kita bahas di sini. Nah, di sini ada medan listrik dan nanti benda ini belakangan akan saya sebut dengan nama resistor. Oke, nanti kita bahas beberapa slide berikutnya. Ini cuma ilustrasi aja. Di dalam sini terdapat medan listrik atau tidak nol dan ini akan menghasilkan arus atau aliran listrik atau pergerakan muatan. Di medan listrik inilah yang akan menghasilkan gaya menggerakkan muatan. Jadi ada medan listrik, kita udah bahas ya, ada medan listrik di dalam benda itu kita namakan konduktor real, ada di lapangan. Karena medan listriknya ini tidak nol, maka ada gayanya. Kita udah sepakat ini. Kalau ada medan listrik, ada muatan, maka akan tercipta gaya. Oke, ya. Entah gimana lah, itu karena kan di dalam metal itu ya secara mikroskopik kita bilangnya. Intinya di sana gayanya itu akan menggerakkan muatan. Kita tidak membahas secara atom, secara mikroskopik. Jadi kita membahas fenomena aja. Fenomena itu apa yang kita bahas, kita amati, kita ukur, ya kita ukur. Kita ada alat ukurnya nanti. Kita ukur dan terjadi fenomena muatan bergerak yang kita namakan arus listrik. Jadi kita definisikan ya di sini ya, arus listrik adalah di sini kalimatnya ya. Arus listrik adalah muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak. Ya, beberapa minggu lalu kita membahas tegangan. Tegangan adalah beda potensial. Ya, kita waktu itu membahas V. Ya, kita membahas V. Kita membahas V di waktu lalu. Hari ini kita membahas I dan nanti akan membahas R, resistor. Ya, ketemu ini hukum Ohm. Ya, yang sangat mudah itu, tapi ternyata kita harus perhatikan lebih detail supaya kita tahu dari mana asalnya itu kejadian-kejadian itu. Ya, jadi dari sini. Jadi adanya konduktor yang real berarti ada daya hantar yang enggak, sehingga di dalamnya medan listriknya ada, ya ada itu berarti tidak nol. Dengan demikian dia menghasilkan gaya yang akan menggerakkan muatan, sehingga terjadilah pergerakan muatan yang kita namakan arus listrik. Jadi kalau muatan yang bergerak, tidak arus. Oke, itu kisah singkatnya. Nah, sekarang kita sedikit matematiknya. Matematiknya bilang begini, jadi kalau kita memiliki sebuah benda yang memiliki konduktivitas hingga, maka akan terbentuk aliran listriknya. Ini saya bilangnya namanya ini J, ini kerapatan arus listrik ya, J. Jadi ada J vektor kerapatan arus listrik. Kerapatan arus listrik. Kerapatan arus listrik ini satuannya ampere per meter persegi. Ya. Jadi ada luasan yang ditembus ini. Jadi di sini nih, luasan yang ditembus oleh kerapatan arus listrik tadi sehingga menghasilkan arus listrik. Jadi ini yang kita kenal selama ini, ini yang kita kenal selama ini. I itu arus listrik. Jadi di sini saya sudah tuliskan J kerapatan arus listrik, I ini arus listrik. Arus listrik. Satuannya apa? Satuannya ampere. Jadi kalau kita memiliki katakanlah sebuah kawat, ya, kawat ini saya asumsikan kapanya hingga, kapa hingga, jadi cerita ini nyambung gitu. Jadi kapanya hingga, jadi walaupun kawat listrik tembaga ada kapanya 5,7 kali 10⁴ 6.
Siemens per meter satuannya ya, konduktivitas. Jadi andaikan dia itu kapanya ada atau tidak tidak tak terhingga, maka hasil kalinya ada. Jadi, agak bahaya kalau kalian gunakan TAC di sini, tak terhingga nanti. Jadi kita lupakan dulu itu saat ini TAC tadi. Jadi hingga, maka sedikit saja medan listrik yang kecil akan menghasilkan kerapatan arus yang besar. Ya, kalau tembaga itu, tolong dicek ya, kapa dari tembaga, setahu saya 5,7 kali 10 pangkat 6 Siemens per meter. Jadi besar sekali. Sedikit aja di sini. Medan listriknya katakanlah 0,0001, makanya udah besar sekali nanti hasil kali ini. Nah, andaikan mereka berdua ini, ya, E dan J ada, ini gampang saja. Kalau menurut rumus ini, karena ini kasus yang mudah, isotrop kita bilangnya, J itu paralel dengan E, sejajar searah. Ya. Jadi kalau E menunjuk ke kanan, J juga menunjuk ke kanan ya, karena ini skalar aja. Kita bahas di pertemuan pertama vektor waktu itu ya, perkalian vektor dengan skalar. Ini sekali lagi hanya terjadi untuk kasus isotrop, kasus mudah, dan biasanya itu yang kita ambil. Ya. Kasus-kasus lain itu kasus keren, gitu, saya bilangnya. Nah, itu aplikasinya seru nanti. Nah, ini tidak kita bahas saat ini. Jadi kalau E-nya ke kanan, ya ke kanan, ke sana gitu ya, E-nya katakanlah ini titik startnya E, kanan, ini dia ke sana, maka J juga ke sana. Jadi kalau E dan J ke sana, searah kita bilangnya, sejajar dan searah. Nah, kalian nanti tahu di sini nih, ini ada beda potensial nih, karena E-nya menuju ke sana. Dari suatu tempat ke tempat lain, E-nya menunjuk. Kalau ini ada panjangnya, maka ada beda potensial. Ya. Jadi jangan lupa, ini rumusnya nih beda potensial. Saya gunakan warna merah ini. Ya. Ini rumus yang pernah kita pelajari ketika mendefinisikan beda potensial atau tegangan. Ya. Ini beda potensial, supaya kalian tidak lupa, saya ulang-ulang terus. Sama dengan tegangan. Jadi tegangan itu adalah potensial di sini dikurangi potensial di sini. Ini pasti lebih tinggi, ya, karena medan listriknya mengarah ke sana, ya, bergerak ke arah yang potensialnya lebih rendah. Ya. Jadi beda potensial ini katakanlah V1, V2, maka V sama dengan V1 dikurang V2. Bisa kita hitung dengan cara integral. Integral garis nih, maaf nih, harusnya hilang satu nih ya. Nah, tinggal lihat terus aja gini, integral garis. Satu, integral garis. Waduh, kok pakai integral, susah-susah amat. Supaya kalian mudah, ya, anggap aja konstan. Kalau konstan tinggal dikeluarin, ya. Kalau konstan, jika E konstan, jika E konstan, maka tinggal dikeluarkan E dikalikan L. Ya. Anggap aja konstan biar gampang. Jadi memang begitu. Tegangan satuannya voltage, medan listrik satuannya volt. Satuannya volt. Medan listrik satuannya volt per meter, panjang satuannya meter. Ya. Jadi ketemu. M dibagi M volt. Gampang aja di sini. Oke, ini yang kita pelajari waktu itu, tapi saya masukkan sekarang ke penghantar real. Jadi kita tahu kalau kita mempunyai sepotong pengamatan ini, maka kita akan dapati di sini beda potensialnya atau tegangan sama dengan E dikalikan panjang. Dengan asumsi E-nya konstan. Nah, selain itu juga saya bisa amati di sini, di dalam sini ada banyak E. Ya, saya gunakan saja E-nya ini, ya karena ada merah di sini, merah semua. Ada E di sini. Nah, karena ada E di situ, maka otomatis dengan perkalian ini,
apa, dengan perkalian ini warna kuning ini, maka saya dapati J. Maka ada J juga di sini. J di sini, J di sini, J di sini. Karena J sama dengan kappa dikalikan E. Jadi di penampang ini semua nih ada J, 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 J. Dan dia akan menembus penampang ini. Ya, jadi kalian bisa bayangkan ini adalah sebuah sungai besar atau saluran air besar, sebuah silinder besar yang dilalui oleh potongan-potongan arus kecil. Potongan arus kecil di sini ini kalau kita jumlahkan semua, itu yang kita bilang dengan integral. Ya. Potongan-potongan ini yang menembus luasan yang kecil-kecil ini, luasan kotak-kotak ini, jadi ada kotak kecil, kotak kecil, kotak kecil, kotak kecil, luasan-luasan kecil atau delta S, kita jumlahkan semua atau integral, menghasilkan arus listrik yang ada di sini semua. Jadi kalian bayangkan ini sebuah kawat tembaga yang diameternya barangkali cuma setengah mili kecil, tapi saya zoom, saya perbesar. Jadi dalam itu tuh kalau kita zoom, dia akan kelihatan. Walaupun ini cuma 0,1 mili atau 0,5 mili, tapi kalau kita zoom jadi besar, dan dia itu mengalir arus ini, kerapatan-kerapatan arus yang kalau saya jumlahkan semuanya menjadi arus. Ya. Ini dia. I sama dengan arus listrik sama dengan kerapatan arus listrik diintegralkan. Jika J konstan, kita ambil yang gampang. Kalau nggak konstan diintegralkan. Dan itu urusan matematika aja. Nggak susah. Ya. Nah, ini saya nggak mau terlalu detail sama matematika atau nyusahin di matematikanya. Saya ingin konsepnya. Jika J konstan, maka bisa dikeluarkan. Maka hasilnya adalah J dikalikan penampang. Penampangnya apa nih? A katakanlah atau S. Nanti saya lihat di sini. Penampangnya itu apa? Sebelah sini nanti akan saya tampilkan S penampangnya itu ya. Jadi luas ini itu S. Luas ini itu semuanya S. Yang mana S sama dengan PR kuadrat ya. PR kecil kuadrat. R itu radius. R itu radius dari kawat ini. Oke, ya. Nah, dia bentuknya lingkaran, silinder lingkaran. Maka saya mendapati hasil akhirnya ini arus listrik sama dengan kerapatan arus listrik dikalikan S. Jangan lupa di sini memang ada beberapa S ini Siemens, S-nya itu Siemens. Ini S luas tadi ya di sini ya, jadi kalian jangan bingung. Maka jelas sekali di sini arus listrik itu satuannya ampere ya. Ampere sama dengan ampere per meter persegi, karena J itu satuannya itu di atas ini ya. Makanya kita bilang kerapatan arus listrik. Jadi kata-kata kerapatan itu pasti dibagi dengan katakanlah luasan ya. Ada berapa orang, ada berapa besar kerapatan orang yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Papua. Nah, itu dibagi meter persegi ya. Kerapatan selalu dikalikan dengan meter persegi. Jadi kalau kita coret ini ketemu ya. Jadi ini ketemu semua. Oke. Nah, ini konsep baru yang saya perkenalkan ke kalian bahwa adanya arus listrik yang merupakan penjumlahan dari kerapatan-kerapatan arus listrik yang menembus permukaan. Ya, dan menembus permukaannya hanya permukaan yang ini. Enggak permukaan keluar ini ya, ke atas sana keluar enggak. Ya, karena arus listriknya hanya sini. Sesuai dengan arah dari E. Ya, jadi semuanya yang dihitung. Nanti ada satu perhitungan menarik. Oke. Jadi ada beberapa hal yang baru di sini. Saya ulang lagi. Hal yang baru pertama itu adalah hubungan antara medan listrik
dengan kerapatan arus listrik melalui konduktivitas. Ini yang pertama. Dari mana sih ini? Ini dari definisi, ya, dari orang-orang yang meneliti dari fisika. Kita adopsi aja lah, ya, kita pakai aja lah. Ya. Kalau mau dibuktikan, ya ada di mata kuliah lain mungkin atau harus ke lab. Ini kita ambil dan kita bisa mendefinisikan dari sini arus listrik dari integralnya ini. Oke, jadi kita bisa menghitung arus listrik, ini dia, ganti. Langsung G-nya diganti kappa dikalikan E, kappanya konstan. Nah, ini asumsi juga. Nah, ini tadi ya gambarnya ya. Di sini ada aliran listrik, aliran kerapatan arus listrik. Jadi debit air. Kalian bayangkan itu ini seperti terowongan saluran air di bawah tanah, itu banyak air yang mengalir. Kita jumlahkan semua, itu adalah jumlah airnya. Itu arus listrik. Kita jumlahkan semua yang menembus ini. Oke ya, kita dapati satu. Kemudian kita juga kenal dari pembahasan beberapa waktu lalu. Ini sorry sekali lagi nih, integralnya satu aja nih. Saya terlalu serius waktu bikin, jadi ada dua. Atau copy paste kali ya. Ketika dilihat, wah ini nggak tepat. Jadi ini juga bukan S tapi L ya, karena dia adalah jarak. Nah di sini L besar, ya terserah lah, L besar L kecil. L besar, L kecil, yang penting kita nggak keliru, ini bukan induktivitas, ini panjang. Jadi kalian udah kenal ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, ya, V itu integral E dikalikan dL, I itu kappa integral E ds. Nah, dua-duanya itu kita bandingkan. Kita bandingkan V dibagi I, V dibagi I. Kenapa sih perlu dibandingkan? Karena penyebabnya itu dia. Penyebab dari segala hal ini saat ini ya, di perkuliahan minggu ke-9 ini, yang mencari gara-gara itu adalah medan listriknya. Gara-gara ada medan listrik, di situ pertama ada beda potensial atau tegangan. Oke, satu besaran. Gara-gara medan listrik ada arus listrik yang mengalir. Jadi ada dua fenomena yang penyebabnya dua-duanya E. Kemudian ada orang punya ide membandingkan keduanya. Ya. Apa yang terjadi kalau saya bandingkan V dibagi I? Saya bandingkan itu. Apa makna dari V dibagi I? Mungkin kalian langsung bilang resistansi. Ntar dulu, sabar. Ya. Sebelum kita ngomong bahwa itu resistansi, kita ngomong dulu apa yang terjadi kalau seandainya dengan V yang kecil tercipta I yang besar. Dengan V yang kecil tercipta I yang besar. Dengan V yang kecil, kasus pertama ini, dengan V yang kecil atau V yang sedang, dengan V yang tidak terlalu besar, tercipta arus yang besar. Arus besar sekali. Nah, tambahin. Arus besar sekali. Sedikit aja kita tempelkan di situ V. Ya, V-nya itu kita tahu dari E. Ya. Atau kita mau langsung aja lah, sumber tegangan. Biar gampang. Arusnya besar sekali. Dan kita bisa tengok di rumusnya ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga arusnya besar sekali? Nah, ini perkalian ini. Perkalian antara kappa dengan benda ini. Benda ini apa? Benda ini ternyata adalah dihasilkan oleh V juga tadi. Kurang lebih V-nya sama. Jadi sehingga ini penyebabnya. Jadi arus besar sekali itu dihasilkan oleh kappa yang besar, ya. Kappa yang besar sekali. Ini besar sekali, maka kappa besar. Besar sekali. Maka akan tercipta arus yang besar sekali. Kalau I-nya ini besar sekali, yang diakibatkan oleh kappa besar sekali, maka V per I kecil sekali. Kecil sekali.
Ya. Nah, kasus kedua, arus kecil sekali. Apa yang terjadi kalau arusnya kecil sekali? Saya ingin arusnya kecil, walaupun tadi tegangannya atau medan listriknya tidak terlalu kecil. Gimana supaya ini kecil sekali? Kapanya kecil sekali. Sehingga V per I menjadi besar sekali. Oke ya, karena yang di bawah ini kecil sekali. Nah, dari sinilah muncul statement kita. Jika kapanya besar sekali, maka kita bilangnya ini kasus pertama ini kasus penghantar yang baik. Penghantar baik atau konduktivitas ya. Daya hantar tinggi, penghantar yang baik. Sedangkan ini adalah resistansi yang baik atau tahanan yang baik. Ya, dari situlah muncul istilah resistansi. Jika resistansinya ini besar, maka R-nya besar atau I-nya kecil sekali. Ya. Maka R-nya besar. Jadi ditahan sama dia. Kita nih punya ini, kita punya sebuah potensi yang besar ini. Kita mempunyai potensi yang sangat besar di sini. Tapi ternyata arusnya kecil. Oh, berarti ada penahan di sini. Ada resistansi. Ada hambatan. Ya, yang ditandai oleh kapal yang kecil sekali. Jadi disitulah konsep dari medan listrik pada sebuah material dengan besaran karakteristik kapal atau konduktivitas, sehingga kita bisa mendapatkan definisi, ya kita bilangnya definisi dari resistansi. Jadi benda ini bertugas untuk melakukan perlawanan terhadap aliran arus. Makanya nanti simbolnya itu begini simbolnya. Simbolnya itu begini. Ya, jadi dianggapnya arusnya itu akan zigzag, itu akan terhambat arusnya. Arusnya akan terhambat. Jadi resistor itu ya, digunakan untuk membatasi arus. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contoh sederhana. Ya, saya rasa nggak perlu dihitung panjang lebar lah, karena kalau udah konsepnya tahu, hitung-hitungan itu hanya pelengkap saja. Jadi di material yang tadi, ya saya memiliki sebuah silinder. Silinder ini katakanlah mempunyai beda potensial E kali L, dan dia di sini memiliki luasan itu S, sehingga saya akan memiliki arus yang mengalir itu sebesar kappa dikalikan E dikalikan S. Ini itu adalah J. Ya, saya sengaja tidak pakai vektor karena arahnya sama. Jadi perkalian titik dua buah vektor itu sama saja dengan perkalian skalarnya. Ya, kerapatan arus listrik dikalikan dengan penampang adalah arus. Sehingga kalau saya bandingkan V dibagi I, yang merupakan definisi dari resistansi, tinggal saya masukkan ini V-nya, E dikalikan L, dibagi I untuk kappa, dikalikan E, dikalikan S, sehingga bisa saya coret, maka saya akan mendapati hasil seperti yang di sebelah kiri ini. Ya. Jadi ini sangat menarik, ini persamaan ini kita kenal, kita bisa merancang, membuat resistor dengan cara apa supaya resistornya itu besar. Ya, resistor itu besar tentunya jika material yang digunakan itu memiliki daya hantar, daya konduktansi yang rendah. Ya. Jadi dia akan besar. Jangan pakai tembaga. Tembaga kapalnya itu besar, jadi R-nya nggak akan besar.
Jadi kapanya harus besar, daya hambatnya harus besar. Jadi kalian bisa bayangin itu kalau sebuah jalanan, jalanannya harus kita bikin dari apa supaya motornya tidak ngebut gitu, supaya arusnya kecil. Ya kita bikinin lah di sana polisi tidur gitu. Atau kita buatlah jalanannya itu katakanlah tidak terlalu mulus, ya. Itu berarti daya hantarnya kita ganggu, ya. Daya hantarnya jelek gitu karena jalanannya bergelombang begitu, ya. Jadi maka resistansinya kita anggap besar, konsekuensinya arusnya akan kecil. Dengan cara apa lagi kita bisa bikin R-nya ini besar? Ya, tinggal kita lihat aja rumusnya. Jalanan yang jelek tadi, jalanannya itu panjang, Pak. Jadi jalanannya itu L-nya besar. Ya, makin dia panjang, ya maka akan makin mengganggu. Makin dia panjang, karena jalanan jelek, maka orang akan makin lambat sehingga terjadi kemacetan di sana. Apalagi satu lagi, ya tadi kita udah bahas kapal, kita udah bahas L, tentu S. Supaya R-nya besar, S-nya di bawah, ya. Maka S-nya harus ya sama seperti kapal. S-nya harus kecil. Ya, jadi jalanannya itu sudah bergelombang, banyak polisi tidurnya, panjang, dan dia tidak lebar, jalanan sempit. Kalau jalanan sempit itu berarti penampangnya kita kecilin, ya. Maka akan makin macet ya. Jadi ini logiknya masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kalian dengan bermodalkan pada sebuah potongan silinder ini, kalian bisa membuat sebuah resistansi atau resistor, ya, yang mempunyai tugas tadi sebagai hambatan. Ini contoh sederhana, kemudian kita bisa kembangkan lagi apa yang terjadi kalau seandainya resistansinya itu silinder. Tolong bedakan yang tadi ya dengan ini ya. Kalau ini itu dia bentuknya seperti silinder juga, tetapi medan listriknya itu dari dalam keluar, katakanlah. Jadi J-nya itu juga dari dalam keluar. Jadi memang terbentuk seperti medan radial ya, medan silinder. Ini bisa kita turunkan dengan cara yang sama, saya tidak turunkan. Maka dia bisa menghasilkan seperti ini. Kemudian juga bagaimana kalau bola? Nah ini menarik ini. Kok dibikin ya resistansi bola? Ya mungkin tidak untuk ini, tapi untuk aplikasi lain yang akan saya bahas habis ini. Ya, jadi sekali lagi ini bisa kita turunkan. Semuanya sama ya. Semuanya sama. Ini satuannya kan sama ya. Satuannya sama. Satuannya ini kan kappa ini satuannya Siemens per meter. Apa? Jadi kalau kita hitung di sini tuh R itu satuannya 1 dibagi 2pi itu nggak ada satuannya, kappa ini Siemens per meter. Kemudian L ini satuannya meter. Kalau ini satuannya nggak ada ya, meter dibagi meter hilang, maka meter per meter dicoret per Siemens. Ya. Per Siemens itu ohm. Jadi satuannya ohm. Sini juga demikian ya. Kalian bisa lihat yang belakang ini satuannya per meter ya. Per meter ini Siemens per meter saling coret, maka juga satuannya itu ohm. Jadi seperti ini untuk kasus resistansi yang radial 3 dimensi yang berbentuk sebuah kulit bola ya, kulit bola. Menariknya nih kalau kulit bola ini nanti seperti yang kalian telah pelajari ya, medan listriknya itu radial. Medan listriknya itu E sama dengan ER dikalikan AR. Itu radial medan listriknya. Jadi nanti kerapatan arus listriknya juga radial. JR dikalikan AR. Ini menariknya. Ya. Nah, itu akan kita bahas pada contoh aplikasi berikut. Oke, itu contoh-contoh dari penurunan resistansi.